Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aji Dwis. Di sini kita akan membahas tentang sebelum kita membeli sepeda motor, apa saja yang perlu kita lihat. Yang pertama, yang perlu kita lihat yaitu surat-surat kendaraan, apakah itu sudah lengkap atau tidak. Nah, kalau sudah lengkap, misalnya STNK dan BPKB-nya sudah lengkap, terus kita lihat di surat-surat tersebut apakah cocok dengan kendaraannya. Nah, kita lihat nomor rangka dan mesin. Apakah sudah cocok dengan surat-suratnya di administrasinya? Yang pertama kita lihat di mesinnya. Di sini kalau motor CS1 itu ada di bagian sini. Ini ada rangka mesin. Terus nomor rangkanya ada di dalam. Nah, misal kawan-kawan pengen sepeda motor apa yang dibeli, misalnya Scoopy, kita cari rangka mesin Scoopy itu letaknya di mana. Seperti itu. Itu tergantung dari kawan-kawan sendiri. Kalau saya memilih yang lengkap karena menjamin kepemilikan dan kelegalan dari motor tersebut. Selanjutnya kita akan mencek mesin, apakah mesinnya baik atau tidak. Pertama-tama kita pakai standar 2 dulu itu. Nah, sudah standar tengah. Selanjutnya kita hidupkan mesinnya. Kita cek apakah mesinnya bagus atau sudah banyak kekurangannya. Kita periksa dulu starternya berfungsi, dan kita dengarkan suara mesinnya, apakah ada suara yang kasar atau masih halus suaranya. Di sini suaranya cukup halus meskipun ada sedikit ngelitik, kayak tik 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 gitu di bagian tensionernya. Nah, tapi setelah beberapa detik suara ngelitiknya menghilang. Cukup halus suara ngelitiknya, tidak terlalu masalah. Selanjutnya di bagian knalpotnya kita periksa dengan cara menutup knalpotnya. Kita dengarkan mesinnya apakah halus suaranya. Nah, kita tutup lagi knalpotnya. Suara mesinnya di sini menurut saya cukup halus. Tetapi di sini saya menemukan masalah di sini. Nah, di sini di bagian ini ada saluran water pump dari radiator sini sama penyaluran oli. Nah, di bagian pembuangan di sini, pembuangan oli di sini, ini bocor. Saya cabut dulu. Nah, ini kalau tidak ditutup pakai selang ini, itu air radiator ataupun oli itu berhamburan kemana-mana. Nah, di sini terdapat kebocoran. Sepertinya ini oli saja, tidak ada kebocoran dari air radiator. Di sini seal oli dan seal mekanikalnya perlu kita ganti. Kalau saya lebih suka satu set, kita ganti seal mekanikal terus seal olinya. Terus kita lihat apakah ada kebocoran lain. Terus kita lihat di packing-packingnya apakah ada kebocoran. Tidak ada. Kita juga lihat di packing sebelah sini apakah ada kebocoran oli. Tidak ada kebocoran oli di motor ini. Di transmisi apakah ada bocor? Tidak ada juga. Jadi yang kebocorannya cukup di sini untuk sementara. Ini motornya cukup aman. Selanjutnya kita periksa air radiatornya. Apakah air radiatornya selama pemakaian dari yang punya sebelum kita beli itu apakah masih ada, karena air radiator berfungsi sebagai pendingin mesin. Sangat berbahaya kalau mesinnya dijalankan paksa dengan panas. Pertama kita bisa lihat di bagian dalam, di dalam sini kita ambil dulu, kita buka. Nah, di sini ada air radiatornya, tempat air radiator. Nah, ini ada di sini. Kalau dari sini nampaknya udah kering. Tapi kalau yang di dalam sini itu ada tuh air radiatornya warna hijau. Kita goyang-goyang. Ya, ada airnya. Ini air radiator cadangan ya yang di dalam sini. Terus air radiator utamanya
tentu ada di radiatornya di sini. Nah, ini radiatornya. Nah, ini perlu kita buka, boleh. Oh. Jadi dilihat apakah airnya ada dalam sini. Tapi dari tangki cadangan tadi ada. Terus kita periksa juga apakah kerusakan radiator yang cukup parah. Nah, di sini mengalami kerusakan sekat-sekatnya. Ini mulai tidak beraturan sekat-sekatnya. Kalau sudah 80% kerusakan ini perlu kita ganti. Ini sekitar 25% saja kerusakannya yang terjadi. Selanjutnya kita lihat juga ini olinya, apakah pengguna yang terdahulu itu rajin mengganti olinya atau tidak. Nah, kita buka dulu ini pakai tang. Olinya encer. Kita ambil tisu dulu, kita cek. Setelah kita lap dengan tisu, kita masukkan lagi. Sudah, kita ambil lagi. Nah, ini olinya cukup. Dan warna olinya masih cukup kuning, tidak sampai coklat. Berarti olinya masih bagus. Kemungkinan penggunanya yang terdahulu ini rajin mengganti oli, tidak telat. Karena bahaya sekali kalau oli mesin itu telat diganti. Lalu kita berlanjut ke fungsi pengereman, apakah sudah bagus atau kurang pakem. Di belakangnya juga kita cek apakah pakem atau tidak, dan kita periksa apakah ininya lengket atau tidak. Nah, ini misalnya piringannya lengket dengan kalipernya itu panas di sini dan seret. Kita putar ke belakang. Nah, ini remnya lancar, tidak menggigit piringannya hingga seret. Biasanya kalau seret jadi seperti ini, susah diputar. Ini gampang diputar dan lancar. Terus kita bisa cek suspensinya apakah nyaman atau tidak. Kita standar 2, terus kita pegang bannya, kita goyangkan. Nah, sepertinya ini tidak ada oblak. Begitu juga dengan suspensi bagian depan, apakah ada kebocoran seal. Di sini ada seal, ada terdapat oli di sini, di dalam sini. Di sini seal penahan olinya agar tidak keluar. Dan sini tidak ada kebocoran, lancar. Sudah bagus, tidak ada kebocoran. Lalu kita cek kelistrikannya, apakah berfungsi semua, dari lampu sein, lampu rem belakang, apakah berfungsi. Nah, selanjutnya kita juga periksa speedometernya. Ini berfungsi. Kickstarternya kita coba juga nanti apakah berfungsi semuanya. Untuk kelistrikan boleh dicek sendiri. Lanjut kita periksa ke bagian gearnya. Untuk gearnya apakah sudah tajam. Di sini tidak ada ketajaman. Sini masih bagus gearnya, mata gearnya. Terus yang di dalam gear depan ini perlu kita copot nanti kalau mau, tapi tidak terlalu masalah sih. Harganya murah. Gear satu set sekitar 150. Gear belakang, gear depan sama rantai. Nah, terus selanjutnya kita cek ban. Apakah sudah gundul? Ini gundul tapi masih bisa dipakai. Kira-kira 1 atau 2 bulan masih bisa, tapi tidak terlalu masalah. Yang penting yang hal-hal utama dulu kita cek apakah surat-suratnya legal. Terus lanjut ke mesin, lalu kelistrikan dan sebagainya. Itu yang lebih penting. Baik, itu saja, terima kasih.